Mbak percaya nggak ini kalau Yesus kawin di surga? Yesus kawin di sorga. Ah, ah. Ada ditulis. Ya, saya ulang lagi, saya baca ya. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena Dia di hari perkawinan anak domba telah tiba. Anak domba yang lahir. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang Kristen ya. Jadi ada seorang Kristen yang sudah mualaf ya, perempuan mualaf karena menikah. Nah, itu masih mempercayai bahasanya Yesus itu Tuhan. Jadi sifat-sifat kekristenannya atau doktrinnya tuh masih ada melekat di hatinya gitu ya. Dan tidak jarang saya juga pernah di sini juga menjumpai seorang perempuan itu masuk Islam, padahal sudah lama loh itu, tapi pernah mengatakan tidak terima kalau dikatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu pernah, demi Allah, itu belum lama ini, mungkin sekitar antara 2 mingguan ini ya, itu pernah. Seorang perempuan ini. Nah, tak ubahnya perempuan ini juga sama ini kaum muslimin. Nah, baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Percaya Tuhan itu Nabi yang ngajarkan, Mbak. Soalnya manusia itu nggak bisa 100% dipercaya omongannya. Ahli teologi kan, Mbak, Mbak. dengerin Mbak ya. Ya. Mengetahui Tuhan itu bukan Tuhan yang turun, tapi mengutus Nabi yang mengajarkan tentang Tuhan. Tadi kita sudah bilang dia itu diutus ke rahimnya Bunda Maria. Kamu juga di tertulismu di bundanya Maria juga kan? Bukan. Jadi apa? Apa tadi kamu bilang utusan kamu bilang tadi? Dari rahimnya dari rahim suci. Tadi kata Bang apa tadi ini? Bang Alif. Apalagi nih? Udah ngantuk weh. Dari rahim Maria yang suci. Kami juga. Jadi Maria belum menikah. Tapi kalau di Bible, ada spermanya. Ada tunangannya. Kan Bible kan tulisan keturunan. Kalau dicari artinya ini panjang kalau dijabarin. Ya itu makanya di originalnya itu ada spermanya. Kalau bahasa terjemahan dari kata sperma itu ada kata benih, ada kata mani. Iya, kan di situ udah dibilang Bang silsilah. Jadi dia ketahuinya tadi setelah aku baca, aku memang orangnya jarang buka Alkitab. Setelah itu kan dibilang silsilahnya 30 tahun dia baru tahu kalau dia adalah itu utusan Tuhan, istilahnya itu kan. Jadi sebelum 30 tahun itu mungkin perasaanku Yusuf mengakui itu anaknya. Mbak, di Bible itu kisahnya Yesus usia 13 sampai 29 tahun hilang. Nggak ada. Terakhir itu dikisahkan 12 tahun ke sinagog. Baru nongol kembali di usia 30. Jadi 13 sampai 29 tahun hilang. Nah, makanya itu kita nggak tahu lah, orang aku nggak orang dulu. Kita taunya yang ini yang kita jabarkan. Kalau nanya yang dulunya ya ayolah kita sama-sama menemui Tuhan biar tahu jawabannya. Tapi menurut pendeta nanti kamu biar tahu ngerti. Dengerin dulu Mbak, Mbak izin Mbak ya. Ya, oke. Menurut pendeta Esra Soru, Yesus itu tetap beraktivitas menemani ibunya karena bapaknya mati muda. Terus usia 13 itu sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah.
Nggak ada sekolah. Dari mana sekolah? Itu saya kutip dari Mamaku pendeta aja Isra zamannya dulu Soru. nggak terlalu itu sekolah, makanya dia nikahnya mamaku umur 14 dulu nggak terlalu itu sekolah kok. Zaman Tuhan sekolah. Sampai Ada di kuliah. Yahudi itu ada sekolah. Ada anak midras, belajar Mbak, sampai ada menjadi midras. rabi. Itu tradisi Yahudi seperti itu. Gini aja dulu Bang Handi sebelum ini kan udah pada lelah kayaknya. Nah, coba Anda tapi keduanya di sini teman-teman Kristen yang perempuan ini percaya kan kalau Yesus itu sebagai ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah? Aku bang, kalau aku bilang nanti sampai Bukan aku ciptaan ngaku-ngaku. loh, Aku utusan, memang dulu utusan. Kristen bang. Bukan. Aku ini udah mualaf. Macam mana pula kau ini? Mana pula itu? Iya. Mualaf Malah jadi tadi Islam. kenapa lebih benar Lea daripada Erik? Kacau pula kau ini. Tapi aku mualafnya baru bulan 12 karena nikah sama suamiku. Allah. Tapi kan aku dari kecil sudah darahku darah Kristen, jadi aku udah ngerti sedikit lah gitu. Aku baru Bagaimana mualaf. ngerti kitabnya aja nggak tahu? Memang suwe nggak ada, ini ada buktinya, ini suwe ada Alkitabku. Aku menyimpan Alkitab walaupun aku udah mualaf. Oke, sebentar. Ya. Kalau gitu biar tidak diperpanjang lagi, Erik, mohon maaf. Kalau kamu memang mualaf muslimah, jangan kau ngambil dalil kitabnya teman sebelah. Enggak, orang tua aku masih Kristen. Aku dulu terlahir dari Kristen. Mualafku Aku baru nggak bulan urusan 12. dengan orang tuamu, nggak Enggak, urusan. mualafku baru bulan 12. Jadi aku Lah, agama iya. Islam belum ada aku pelajari. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau Anda mualaf, Anda percaya kalau Yesus adalah utusan Allah. Iya. Oke, Lea, Anda percaya kalau Yesus adalah utusan Allah? Iya, dari tadi kan Bang udah aku bilang. Dia memang utusan Ya Allah. sudah. Oke. Ciptaan Allah, maaf, ciptaan Allah. Ciptaan. Utusan. Ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, setuju juga kan? Utusan. Utusan. Mardiati. Yang saya tanya Penipu, ciptaan. Erik. Itu aku bisa Utusan. nunjukin KTP lo Mardiati. Jangan kamu bilang aku penipu. Iya. Ciptaan. Anda Tunjukin setuju ya? KTP ku Mardiati bangsa. Dia itu utusan Allah. Allah itu Bapa yang di surga. Iya, Yesusnya itu ciptaan Allah yang diutus ke muka bumi. Ciptaan Sungguh itu syahadat. karya loh, Syahadat. ciptaan. Dia utusan. Astagfirullahaladzim. Iya, Dia Yesusnya utusan. sendiri Saya tidak tahu sebagai kalau dia manusia. dicipta. Saya tidak tahu kalau dia diciptakan. Saya tahu dia utusan. Oke, baik. Baik, kita pakai data lagi. Nah, kan pakai data lagi. Tadi sudah setuju Bang, udah sepakat kita utusan. Nah, ciptaan. Nih sekarang Iya, lagi ciptaan. ciptaan. Ciptaan Tuhan yang diutus gimana sih? Yang saya tahu dia kan utusan. Saya nggak tahu kalau dia ciptaan. Iya, utusan Tuhan Ya, ini kalau memang abang ciptaan membenarkan Tuhan. dia ciptaan, ya udah ciptaan. Yang saya tahu Lah dia ini kata utusan. Yesusnya. Iya Bang, yang saya tahu dia utusan. Saya nggak tahu kalau Ya. dia ciptakan Allah. Ya ini kata Yesusnya. Ya udah berarti dia ciptaan ya kata Allah ya. Iya. Iya. Oh ya udah, oke Bang. Nah, Kalau saya sudah. 1:15 lagi, Tat. Kalau saya 1:15 lagi, Tat. Nah, Hmm. Wahyu 3:14, Kolose 1:15, dia itu adalah ciptaan Allah gitu loh. Ini di sini dikatakan, inilah firman dari Amin. Amin ini huruf besar adalah Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah gitu. Ini pengakuan Yesus. Tinggal kalian terima atau tidak. Wahyu 3 nomor 14, boleh kau buka di dalam kitabmu. Oke. Ini juga sebanding dengan Kolose 1:15. 15. Gitu. Mualaf juga. Siapa yang mualaf Bang? Mama aku yang Aku, murtad, Kak. bukan aku yang Aku, mualaf. Kak. Aku yang Mbak mualaf. Erik tuh yang mualaf, Mbak Erik mualaf. Tapi karena ngikut suami, tapi aku belum pernah sekalipun aku diajarin sholat. Aku nggak mau jadi orang cerdas Bang. Emang harus muslim? Harus jadi, kalau muslim jadi orang cerdas ya? Iya. Ha-ha. Betul. Karena kan Kristen itu kan identiknya kan menuhankan anak orang. Kalau kita kan umat Islam tidak menuhankan anak orang. Saya Anak nggak mau orang itu belajar. pasti ciptaan Saya Tuhan. di sini nggak belajar. Saya hanya. Coba kita tutup dengan 1 Korintus 4 nomor 10, Tat. Siapa yang cerdas? Di situ banyak yang cerdas loh. Izin, Tat. Izin dulu, Tat. 1 Korintus 4 nomor 10.
Minta Erik yang baca ya atau siapa kek? Berapa? Kayak itu dibaca yang di yang di blog. Mbak Erik disuruh diam loh. Enggak, katanya disuruh baca. Suruh Makanya aku baca. suruh baca. Baca Mbak Erik. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Terus? Itu siapa? Dengan Oh, ada yang bodoh. Siapa yang bodoh? yang menulis lah. Oh, yang menulis yang bodoh. Pak Iyalah, Paulus dong. ini kan bukan nyapa Tuhan, ini kan yang menulis. Praktis banget jawabannya Mbak Erik. Yang Iyalah. nulis lah katanya yang bodoh. Ustaz, gimana tadi? Ya berarti yang mengimani kitabnya Lea setuju ya? Apa? Kami Setuju di apa sini kami di sini termasuk Lea juga kan? Apa itu? Kami bodoh karena Kristus, kan oleh karena Kristus. Tapi kami Iya. arif dalam Kristus. Kamu bukan kami. Iya. Terus? Yang bodoh di sini siapa? Emang siapa yang bodoh? Ya penulis dan yang percaya juga kitabnya. Ya udah. Iya. Baru sadar dia. Baru sadar. Sadarnya apa? Ya, Anda percaya kitab Anda ini kan? Iya, jadi maksudnya menurut kitabnya kami bodoh gitu. Ya iya. Oh, ya sudah kalau kami bodoh, emang kami bodoh, kami butuh pengajaran, Bang. Kami Betul bukan orang sekali. pintar, Terima bukan kasih, ahli. mantap. Sudah jujur. Emang Abang udah pintar. Menurut Alkitab Abang, menurut Al-Qur'an Abang udah paling pintar. Oh enggak. Ya udah, kan sama-sama tidak. bodohnya kita ini, Bang, butuh pengajaran ya semua kita ini, Bang. Aduh. Enggak usah pala Bang kasih tunjuk teksnya, kami bodoh. Ah, Enggak, kami itu tidak boleh mengaku diri ini pintar. Tapi bukan berarti juga kami orang bodoh. oh gitu. Gitu. Iya. Kalau Anda harus ngaku. Kenapa harus ngaku? Lah itu, Kan nggak disuruh di situ kami harus ngaku. pengakuannya apa? Mana pengakuan siapa? Itu yang ditulis. Mana? Udahlah itu udah. Mbak Erik nggak pernah, Mbak Erik sama Mbak Lea nggak pernah baca Yeskiel ya? Dari bilang aku itu dulu nggak terlalu masalah agama, pendalaman Alkitab, jarang memang aku baca ya. Coba Itulah bukan, bilang. suruh Mbak Erik yang baca Yeskiel 23 Tat. Coba suruh dia yang baca. Baca lagi Hesekiel. Jangan yang mualaf dong. Nggak apa-apa. Aku Nggak kan apa-apa, belum Tan. masih itu. Mbak itu mualaf tapi jiwanya masih jiwa Kristen. Jiwanya masih Kristen dia. Oh, belum gitu. belum maksimal dia. Kan ikut suami. Kita sih nggak maksa Mbak lo mau mualaf mau nggak masalah. Iya. Kita nggak Ya nggak mempermasalahkan itu. paksa aku diajak suamiku kok. Ngapain kamu? Oh, berarti ini khusus untuk Mbak lo ini, Mbak Erik. Ini khusus untuk Mbak yang mau Ya udah belajar nih di agama bacain, Islam. cepetan. Aku pegel tangannya. Mana terlalu agak jauh sedikit. Enggak kebaca semua. Datanglah yang ayat 1. Ya. Ya iyalah, Datanglah suruh firman nanti Tuhan terus. kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Sampai berapa dibaca? Sampai 3? Sampai Terus. berapa? Sampai 4. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah, jangan terlalu dekat kali, Ohala, dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohala ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Terus yang mau kamu tanya apa? Kira-kira yang Mbak baca itu gimana perasaan baca gituan? Lah ini kan bukan bersundal, ini kan bukan yang kelahiran Kristus. Ini kan mungkin orang yang manusia-manusia yang zaman dulu. Maksud saya Kisah Mbak. loh, kisah Kok loh ada yang diceritakan di kitab, itu. kok ada Ya kitab terlalu ampun.
Pertanyaannya Itu kok ada kisah loh kita bang yang atau- diceritakan di Ya, ya nggak Alkitabnya itu apa-apa kan ini kisah. menceritakan. Mungkin makanya kamu juga sekarang bisa Itu kan kisahnya si Samaria bersundal. Masa loh. kamu nomor nggak 20 Tat? bersundal? Tak nomor 20 langsung Tat. Kecuali dibilang dulu Yesus lahirnya dari hasil bersundal barulah. Terus iya, itu kan kisah loh bang. Coba di Kisah Mbak Erik, coba dibaca nomor Samaria yang 20-nya Mbak Erik. diceritakan. Mbak Erik, nomor 20-nya Mbak Erik, nomor 20. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau Ya, menginginkan kemesuman Buset dah. masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan mencam-cam. Lah kamu aja sama istrimu kayak gitu kok. Tapi nggak ada kok, saya nggak seperti kuda Kan Mbak. kamu pikir Sampai minta saya lagi makan. yang diceritakan kan banyak kecuali Aku bilang itu hanya kisah, abang mengungkit itu sama perempuan loh. Itu hanya Gimana? kisah. Mana sih Mbak Erik, Kisah Mbak Erik, diceritakan Iya, di Mbak dalam Erik, sebuah Alkitab. Mbak Erik, kalau Iya. kalau tadi kan Yesus ada filmnya, kalau ini ada filmnya nggak? ayo kita tonton. Yesus. Ada film Tuhan Yesus disalibkan. Lah orang Luna Maya Enggak, aja yang orang ada ini- film orang pornonya ini menunjukkan sebuah difilmkan. kisah-kisah loh. Itu kisah pada zaman dulu yang Ya masa zaman dulu ada orang punyanya seperti diceritakan kuda. dalam sebuah Alkitab gitu loh. Supaya apa? Supaya Masa di katanya punya kedepannya, orang zaman menurut dulu ya. Firman Yesus, Kamu supaya tahu kita nggak? tidak Siapa tahu melakukannya. benar-benar ada zaman dulu nggak ada Satu-satu, yang eh. mustahil. Jadi menurut Ibu Erik, zaman dulu pernah ada laki-laki seperti punyanya kuda ya? Ya nggak ada yang mustahil zaman dulu. Oh, nggak ada yang mustahil. Zaman sekarang Ya. Kalau aku bilang ada, sementara aku belum masuk ke zaman Ya dulu. banyak lah bang kejadian-kejadian zaman dulu, nggak usah munafik lah bang, banyak juga dari kitab-kitab ahli-ahli tentang Muslim juga banyak, tentang Kira-kira, Kristen juga banyak. nih, Jadi Mbak, nggak Mbak. usah kita terlalu mengusik tentang kejadian zaman Iya. dulu, abang sampai suruh mbak itu membaca. kira-kira sekarang nih Mbak, Kan kalau kena ada kan seperti jadinya abang kan. Waduh, kalau Oh, kamu perempuan sama ngomong istrimu Mbak, juga dengerin dulu. begitu, kan Kalau gitu kira-kira jadinya. sekarang Mbak, di zaman sekarang ada seperti kuda gitu bisa, aduh, istrinya bisa 16 jahitan loh Mbak. Itu mungkin ibarat kali bang. Jangan langsung dibawa, dimakan, ditelan apa gitu. Kita kan nggak tahu ini zaman dulu. Ini kan hanya tertulis, kita membaca, mengartikan. Namun Ayo kita paksa ke kita menjelaskan lebih terakhir dulu. Tat, Ayo. sebelum istirahat. Ayo kita ke Amsal 7 Tat. 18-19 Tat. Walah. Amsal tuh Terakhir Tat, izin Tat. Pembelaan katanya, bukan pembelaan itu. Itu kan cerita zaman dulu tentang si Samaria. Bukan Coba Mbak Erik lagi nih Mbak Erik. pembelaan. Satu lagi Mbak, nomor 17. Nomor 8 ya. Ya itu, yang di blok. sampai lalu bacakan, aku terlalu itu bacakan biar ku dengar. Nggak enak kalau gue yang baca Mbak. Kenapa? Ya, yang punya kitabnya aja yang baca, yang punya kitab Lea. Lah Lea. nyatanya Enggak, kamu abang mau buka nyuruh kok kami membaca Alkitabnya, apa Bok cariin sela-selanya orang Kristen. Kok saiki nggak enak? Udahlah abang menyuruh kami membaca seakan-akan kami belajar membaca di sini. Ya izin aja Mbak, Lea baca aja dulu. Enggak, kami untuk apa membaca? Kami mau belajar membaca. Nanti kami belajar membaca. Ya sini aku yang sama- bacain deh, kalau malas baca sama- Bible ah. Aku tanya ya, Aku nggak sampai malas membaca membaca, ini Bang. berdosa Inilah apa kan enggak? langsung Bang Alif. menghakimi. Di Nggak agama boleh, Bang, sampean menghakimi, abang Bang. membaca ini berdosa apa enggak Bang Alif? Kalau membaca mah nggak dosa Mbak. Bukan cuma Yang penting membaca kan- sampai menertawakan Ini bukan juga bicara isinya. tentang dosa loh. Ini bukan bicara Enggak, tentang sebentar, dosa. sebentar, Ini sebentar, abang, sebentar. Tunggu Kak Lea, Bang, ini tunggu Kak Lea. Kak Lea Bentar. tunggu. Ini enggak tunggu. Ini jam 2.56. Abang suruh kami mau belajar membaca. Bang, ini bukan tentang mau membaca Bang Handi. Ini udah jam 2.57. Nanti kami turun, nanti dibilang kami kabur. Udah sama di bawah. Jadi Bang Handi ini tujuannya untuk apanya? Gini Ntar dulu, aja deh, Ibu saya, Di bicara Alkitab bentar. kami pun tertulisnya Bang. Ditulis Saya di tanya Alkitab aja. kami itu gitu. di loh. gereja pernah nggak dibacain kayak gini? Nggak Amsal ini pernah nggak dibacain? Nggak Kalau pernah. kalau yang jelek itu kan tidak diajarkan. Jadi diajarkan yang Memang ada yang jelek ya. Jadi ini mengajarkan kejelekan ya? ini kan kisah udah dibilang kisah zaman Lah, iya. dahulu. Menginspirasi Ya jadinya kan? istilahnya gimana Mungkin cerita pernah. kisahnya zaman dulu diterangkan Mungkin di pernah sini. kali dibaca. Makanya kita cari mana yang benar-benar Kita kisahnya bukan Tuhan. malu Ini membaca. kan Apa sih malu membaca dari tadi? Kalian lo ini- banyak Ini kisah baca, Tuhan membaca. ini. Ntar dulu satu-satu Ini yang di bawah Kalian berapa ini pensi? berdua belum membaca tapi komentar. Ya, buat apa
kami baca? Bang, ini udah jam 2.57, Kalau gitu Bang. saya yang bacakan Dari dulu, tadi saya yang penutup. bacakan. Abang buka ini, buka itu. Kalau Bang gitu Hadi, saya yang Abang baca Hadi ya. kalau mau belajar tentang Alkitab, itu nantilah ya. Besok pagi kita lanjut. Iya, saya lagi, baca besok dulu. siang. Saya baca sebentar ya. Saya baca nih. Ya udah, Abang Hadi lah yang baca, ya. Ya, telah Bacalah. aku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan yang beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Tuh, gimana itu Mbak Erik? Ya. Ya terus mau bilang apa, Bang? Gini loh ya Bang ya. Dulu manusia terciptanya Enggak. Adam dan Sebentar, Mbak Hawa. Erik. Mbak Lea kalau Sebentar, Mbak Erik. suaminya lagi keluar kota baca ini dia. Siapa? Siapa suaminya lagi keluar kota baca itu? Nah, ini kan kisah suaminya yang lagi keluar kota, perjalanan jauh. Siapa? Abang Malip tadi bilang siapa? Bilang Mbak Lea, Oh, suami saya pergi keluar kota gitu. Saya terus baca itu. Enggak, Iya, Abang amalkan dong. Kak. Maksudnya Abang Alif tahu kalau dari suami mana? Enggak, dia bilang gitu loh Kak. Maksudnya kalau suami Mbak keluar kota ya kayak gini baca ini katanya gitu. Iya, saya tahu maksud Bang Alif nih. Maksudnya gimana, Bang Alif? jadi amalkanlah. Baca, ini kan firman Tuhan toh. Malah enggak diamalkan pun Terus kalau sampai firman juga Tuhan gitu kenapa? kok. Kalau sampai lagi keluar kota paling Mbak juga Erik. gitu. Naudzubillahi min Mbak dzalik. Erik, boleh saya ngomong dulu? Mbak Erik. Iya, iya, silakan. Oke, yuk. Kenapa tadi Bang Alif bilang? Kalau suaminya keluar kota, baca ini. Kenapa kalau suami saya? Emang ada ditulis itu kalau suaminya keluar kota baca ini, ada nggak ditulis, Bang? Enggak ada. Jadi kenapa Abang menyuruh saya begitu? Enggak nyuruh. Ya kan tadi Abang ngomong sama saya. Iya, Iya, saya kalau ngomong. suaminya keluar kota baca ini. Kan Abang itu nyuruh. Ini loh Mbak maksudnya. Enggak, Bang. Ini Ada saya seorang ngomongnya sama Bang Alif, Bang. Ada seorang perempuan Iya, sama nih. Suaminya lagi keluar kota. Kebetulan enggak sengaja baca ini, suaranya digedein. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan Bang. bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah kebetulan ada orang lewat, ya mampir dia karena di sini ada ajakan untuk birahi sampai pagi gitu. Bang, itu masih tertulis loh. Sementara kalian ada loh yang berkhotbah katanya itu kalau orang Islam masuk surga itu akan kenikmatan. Kata kenikmatan apa? Aku sampai malu menontonnya. Katanya seks bebas sih di surga. Lah ini di dunia aja udah kayak gini kalau ini mah. Ya ini kan dikasih orang dulu kan dikasih contoh gini. Jadi kita sebagai manusia punya akal, Mbak punya Erik. otak. Ini berarti tidak harus diikuti. Kita cari mana Mbak yang Erik. benar. Lah, Nah, apa? Mbak Erik kalau tidak setuju menjadi mualaf jangan mualaf. Kan ngikut suami. Iya dong. Aku masih baru mualaf. Jadi belum ada aku Iya. diajarin suamiku Sebentar, agama Enggak, Islam. Mbak Erik. kalau Jadi tidak- masih ada darah Kristen. Kalau tidak darah setuju NU-nya, pakai topi. jadi Mbak Erik sebentar. mualaf. Sebentar Mbak Erik, sebentar. Iya. Jangan mualaf. Boleh saya ngomong? Tuh, Bang Ya. Alif, Abang Alif, Ya, kalau Abang ini seorang berilmu kan? insya Allah Ya, sedikit. berilmu. Nah, kalau ilmu itu lebih tinggi adab atau ilmunya? Al-adab fauqul ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ah, benar. Tadi Abang bilang kalau suami saya keluar kota, saya harus membaca ini. Ya baca ini. Ini boleh nggak dibaca ini? Maksud Abang ngomong kayak gitu tujuannya untuk apa? Saya nggak ngomong harus. Mbaknya perlu baca ini nggak? Tadi Abang pernyataannya kan Mbak Lema Ya, masalah mbaknya begitu kan Kristen. Iya, Ini kan dipersoalkan. kitabnya. Iya, Kalau kenapa? mbak nggak setuju ya silakan nggak usah. Kok ribet Saya amat? bukannya nggak setuju, tapi Abang itu kenapa membawa tentang suami saya? Loh, Kita membaca di sini tentang tentang kita. suaminya lagi perjalanan jauh. Ya, kenapa suami saya yang Anda bawa? Lah, ketika suami Anda perjalanan jauh keluar enggak, ini kota, bukan Anda tentang boleh les nggak ya? baca kitaban? Ini bukan tentang ngeles.
Ini bukan, Bukan, tentang bukan. les. Abang Iya, Alif itu bukan. kan memberikan contoh. Nah, di sini kan tidak diperintah abang untuk memberikan contoh. Abang secara Lah langsung memberikan kalau contoh mbaknya kepada nggak saya. mau, ya nggak usah. Kok repot? Enggak. Bukan masalah repot ini, Bang. Abang memberikan contoh terus? kepada saya. Lah ada kan Kristen. Memang saya Kristen. Terus Bukan gitu Nah, ini jawabnya, kitabmu Kak bukan? Lea. Mau dia bilang Enggak, gitu kalau bukan. iman suami kakak kuat, bodoh aja, bodoh amat aja sama dia gitu loh Kak Lea. Nggak usah ditanggapi. Enggak, ini kitabnya bukan sih sebenarnya. bukan. Ini Kitab bukan itu kan soal udah dibilang Oh, bu- menceritakan ya kalau zaman bukan dulu. kitabnya ya. Dulu mungkin cara memuaskan birahi gini, zaman sekarang sampailah menerangkan. Sampai kan tahu kan cara memuaskan birahi? Tahu, Bang Alif? Ini bukan tentang iman, Nggak bisa Bang. jawab. Ini bukan tentang iman. Ini Bang Alif nggak bisa tentang- jawab. Dia kan membicarakan tentang suami saya pergi Bukan. keluar kota. Bukan, Dia kan bukan, bilang, bukan. suami saya berada Gini di loh, luar Kak kota Lea, loh, dia Mbak. tuh Enggak, mengumpamakan. tenang dulu. Ini bukan tentang ini. Ini katanya tentang suami saya berada di luar kota. Jadi saya membaca ini supaya apa? Supaya saya menerapkan Maksudnya ini gini loh, Mbak, dalam tadi. gitu. Kalau Bang, suami jangan- Mbak keluar kota, berani nggak Mbak membaca ini? Ya ngapain dibacakan yang ini itu? lagi Bang Handi ini katanya berani, gimana sih? Bang, Lah ini kan tentang suami suaminya saya lagi perjalanan keluar jauh. kota aja, ngapain saya disuruh membaca ini? Lah kalau mbaknya nggak mau baca ya sudah, ngapain repot-repot sih? Ya, lalu kok gitu kenapa tadi abang kasih kayak gitu kalau suami saya keluar kota? Karena Itu, di sini ya yang gitu, Kristen Kak. itu Istilahnya, mbak, makanya ya sama lah kakak tadi. lagi dicobain Kok jadi iblis gitu ribet sih? loh, kan tergantung kakak. Abang terpancing Alif atau loh enggak yang gitu, membuat Kak Lea. pernyataan yang saya Nggak tidak usah suka. terpancing. Abang Alif itu dari tadi kita diskusi loh bang, tapi abang menyinggung tentang Ya, betul. kepribadian saya, malah nyuruh tentang suami saya pergi keluar kota saya baca ini. Kenapa? Bukan, Ada apa? ini tentang suaminya ini lagi jauh di rumah atau tidak di rumah. Terus Ia kenapa? sedang dalam perjalanan jauh. Terus kenapa? Lah, kalau Anda baca, suami Anda lagi keluar kota, Anda boleh nggak baca ini? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Terus Ya sudah, kok repot? kan penjelasan abang tadi itu bukan itu. Penalaran abang tadi itu bukan itu. Makanya aku Apa bilang penalaran saya? kalian itu selalu memberi pemahaman yang ini, yang Loh. terkadang ini, Kok terkadang diperumit? itu. Kan memang abang Kalau yang bilang mbaknya tadi. nggak setuju, mbaknya nggak mau, ya nggak usah dipaksakan. Ini kitab Anda. Kenapa saya tidak nyuruh Erik? Erik tadi ngaku mualaf. Makan tadi saya minta yang baca itu mbak, karena ini kitab mbak. Jadi mbak, Kalau mbaknya jadi nggak mau, kalau ya ini silakan. kitab saya, abang contohkan kepada saya gitu. Ya karena kan Anda yang mengimani. Ya kalau saya mengimani bersama suami saya, Ya hak Anda, silakan. ya Ini udah. saya suruh baca yang Kenapa tertulis, bukan kenapa merubah. Anda selalu harus bilang suami saya keluar kota? Saya membaca ini. Lah, ini kisahnya suaminya lagi keluar di luar rumah. Ia perjalanan jauh, berarti keluar kota. Jadi Lah Mbak sendiri tadi nggak masalah kalau baca abang ini. gitu- Terus sekarang Enggak, apa yang bermasalah? Abang gitu ngomong tentang ini kepada saya gitu. Abang karena ini Anda yang bukan Kristen. abang ini bukan Kristen loh. Abang ini bukan Kristen. Kadang diulang-ulang Abang ini sih. Islam. Udah. Anda yang Kristen. Udah nggak usah diulang-ulang. Kalau nggak Gini mau loh baca Kak nggak usah. Lea, dia istilahnya gini, dengan cara kayak gini yang tertulis, dibacakannya, disuruhnya kakak bacakan ini, terapkan sama suamimu. Kakak tinggal gini aja berprinsip. Walaupun itu tertulis begitu jelek, belum tentu istilahnya kalau iman suami kakak kuat kan ngapain diterapkan kan gitu. Ini mungkin menjelaskan zaman dulunya cara birahinya ya dulu kayak gini. Jadi kalau zaman sekarang ya Bang Alif lah menceritakan gimana cara birahi dalam Ya udah pindah topik terakhir. Mbak Erik, Udah itu. tahu nggak kalau di surga Anda nanti itu surga Kristen ada perkawinan? Nggak tahu lah, orang aku belum masuk surga. Ada Mbak, tertulis di Bible ada perkawinan. Apa sih beda lagi? Hah? Kalau di apa sampean itu yang dibilang di surga kalian itu ada apa namanya, katanya pesta seks itu tertulis 72 di mana? bidadari ada. Tertulis di mana katanya ada 7 bidadari. Pesta nanti seks nggak ada, memuaskan- nggak ada. Nggak ada memuaskan. namanya pesta seks. Di sana itu disahkan, sah. Jadi nggak ada pesta sah. Aku like ya, aku like kutunjukkan videonya. Tuh kan? Aku like. Abang Alif tanggung jawab nggak itu di bawah tuh? Mbak Sampai Lea ada memuaskan muslim birahi komen, katanya. aku aja muslim malu membaca menonton ini katanya gitu. Itu Masa ada gara-gara pernyataan Bang Alif loh. Satu-satu Itu satu-satu dia yang ngomong. diajarin. Biar Erik dulu yang Jangan ngomong Mbak pesta Lea. seks, kok di surga jadi pesta seks? Nggak ada pesta Ya, seks. yang ngajarinnya Mbak. siapa? Nggak ada. Ya
nanti ku share sama abang ya, biar abang tonton. Iya, itu Abang video jelaskan besok pernyataan ya. orang kan. Ini- Itu pernyataan Makanya ini orang sudah kan. Mana nih Bang Fandi? Mbak Lea satu-satu Belum dulu, tentu Mbak. benar kan? Enggak. Mbak Lea satu-satu. Iya, ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Orang yang bicara itu juga sudah minta maaf karena tidak ada dalil. Itu yang ngomong bukan satu perempuan ustazah sama ustadz dua, laki-laki dua. Yang tua Di yang mana muda, itu dia ustazah. bilang? Dalilnya di mana? Kan gitu. Kita lagi bahas dalil, bukan Lah. pernyataan orang. Kalau mau dalil Mbak begini bunyinya nih ya. Nih, di Bible Anda nih. Bible nih ya. Di Karena Matius kami dari 21 pernyataan dengerin dulu. Kristen kan nggak ada menyatakan Dengarkan gini, dulu. makanya kalian buka Ih, kitab. Dengarkan dulu. Ini kalau berdalil nih Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Jadi yang duluan masuk surga itu perempuan sundal, Mbak. Di Bible tertulis ini, bukan kata orang. Kacau-kacau nih rumah. Nah gitu. Kalau diskusi itu pakai data, bukan kata orang. Ya diskusi itu pakai data. Ada data Mbak Lea di situ sama suaminya. Ada datanya Mbak Lea di situ sama suaminya tertulis. di Wahyu situ. 19 nomor 7 Mbak lagi, Lea. Tat. Tat, izin, Tat. Wahyu 19 nomor 7. Jadi bukan kata orang. Itulah. Nggak tahu aku kenapa tunggu dulu, suamiku tak bacain keluar lagi kota, sekali. Mbak. Nih, saya bacain Kata Bang ya. Alip, suamiku Tak keluar bacain kota, lagi nih, padahal tunggu suamiku di dulu. rumah Tak bacain terus. lagi. Marilah kita bersukacita. Jangan ketawa dulu, Mbak Lea. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena Iya, ya. hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi Yesus itu kawin Manusia. di surga, pengantinnya ada. Tertulis ini Bukan data. ketawa malu. Bukan ketawa malu saya. Saya ketawa itu karena katanya data. Tapi Ini data loh. mungkin. Ini data itu dibaca, tidak ditambah, tidak dikurangi loh. Iya, tadi ditambah-tambah ya. Ini sekarang nggak Enggak. ditambah dan nggak dikurangi ya. Yang mana itu? Mbak percaya nggak ini kalau Yesus kawin di surga? Yesus kawin di sorga. Ah, ah. Ada ditulis. Ya, saya ulang lagi, saya baca ya. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena Dia di hari perkawinan anak domba telah tiba. Anak domba yang lahir Baca dulu Mbak terus. dan penggantinya Kawin telah bukan siap lahir, sedia. di print. Terus apanya itu? Mana? Kan anak domba. Anak domba itu Yesus Mbak. Saya bukan sensitif loh. Itu kan tadi Bang Alinya pas tadi asik-asik diskusi dia bawa suami saya. Saya tidak suka diungkit usaha pribadi. Iya. Itu saya kan anak paham. domba Kalau loh di mbaknya- situ Bang. Di mana Oh, di situ ya udah Yesus lanjut. yang kawin? Yesus itu ada memuliakan Dia. Memuliakan Dia siapa? Yang dimuliakan. Kan ada tanda seru di situ memuliakan Dia. Memuliakan Dia hari perkawinan anak domba. Yang diberi gelar anak domba itu Yesus Mbak. Dia itu. Masa anak dulu. domba Yesus sih Bang Handik? Oh Yesus bukan anak Baru domba. tahu saya anak domba itu Yesus. Banyak banget gelar Yesus anak domba. Star. Kasih lihat tuh. Aduh ya Allah. Jarang baca Bible nih ah. Aduh. Nggak tahu kalau aku anak domba itu Yesus. Gini aja. Yesus itu Dalam Yesus. kitabnya Kristen, Yesus itu mendapat gelar anak domba. Kalau Oh, Mbak gitu. Lea belum tahu, nanti tanya aja ke pendeta. Aku udah capek dari tadi bukain data, dia banyak nggak pahamnya. Oh ya, saya nggak paham ya. Di mana datanya Bang anak domba itu Yesus? Ada seekor anak Yohanes domba yang 1:28 Tat. disembelih. Kasih Yohanes 1:28 Tat. Ya Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Iya, saya akan rajin baca Bibelnya. Nah, baca tuh. Ayo, pokoknya kita ini Bible berjalan, Mbak. Hmm. Tuh, baca tuh. Baca, Mbak. Siapa anak domba sini?
Saya yang baca nih. Pada Iya. keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Siapa itu anak domba Allah, Pak? Nggak tahu, yang penting di situ kan ditulis anak domba Allah. Yesus lah, Mbak, itu di atas. Yohanes melihat Yesus. Oh, gitu ya. Ya udah Yesus. Terus Ya udah. Jadi kami itu nggak pernah bohong, Mbak. Data kita pakai. terus gara-gara itu Yesus anak domba telah kawin gitu. Ya memang Yesus diberi gelar anak domba, Mbak. Jadi di surga itu kawin. Oh, aku nggak tahu itu Bang Handik. Nanti ku tanya dulu ya kalau Yesus pernah kawin di sorga. Iya itu tadi, itu Wahyu tadi dong. Kan kalau saya tidak tahu saya bilang nggak tahu ya. Iya gitu dong. Kalau nggak tahu ya Iya. bilang nggak tahu. Ya, saya nggak mau bilang tentang istri orang, suami orang nggak mau. Saya kalau memang nggak tahu, ya memang nggak tahu. Wahyu 19 nomor 7 jelas kok itu. Iya. Tahu yang nggak di itu bawah Wahyu ini- bagaimana, Mbak? Yang di bawah ini Penglihatannya. pada Ini loh, jenius Mbak. semua Mbak ini. izin, Mbak, dengerin. Itu Yohanes di Pulau Bang, Patmos. boleh nggak Bang kita belajarnya besok lagi Bang? Boleh. Ini soalnya Pan udah jam 3 lewat nih Bang. Ini udah nggak normal lagi sebenarnya ini Bang. Tadi Ya, saya ya, makasih ya, Mbak Lea, sebentar ya, aja sama Mbak tadinya, Erik. iya. Maaf ya kalau ada kata-kata hilap dari kami ya. Ini Oke, kita oke. hanya saling belajar. Mungkin ada Kayaknya hilap aku kata lagi ya, mohon kesepian maaf ya. lagi, aduh. Iya, ditemani sama Bang Andi sama Bang Alip dari tadi. Udah kesepian kok. Aduh, bahaya. Jangan dibaca. Udah. Iya, katanya Nanti nyambung aku lagi. kesepian loh. Makanya Nanti aku nyambung ditemani lagi. sama Bang Ntar Alip dulu. sama Bang Handi Kalau loh. ada waktu Mbak Lea, Berpesta sek, Mbak iya Erik, Kak, mau pesta sek. kamu udah Iya, mau butuh alap kok kasih menghina sayang. muslim kau. Bahaya kau Erik itu. Tidak ada kayak begitu. Aku jangan gitu aja aku menghina Bang. Sampai dari tadi asalnya orang tua aku masih Kristen. Sampai dari tadi ada Aku nggak mau menghina bawa Kristen, kita pendeta nggak loh. jadi komplain. Aduh. Ah. Ini kenapa sih? Ini entar dulu ya, Bang Alif sama Bang Handi. Ini kalian kasih paham dulu sama penonton kalian. Itu tidak harus mengharuskan orang. Kalau sudah naik itu harus naik membawa tentang kesaksian, bawa pendeta. Itu kalau orang naik ke room itu kan biasa aja untuk memberikan mengkonfirmasi apa yang yang telah disampaikan gitu loh. Yang kami tahu kami sampaikan, yang kami tidak tahu tidak kami sampaikan karena tidak tahu kami gitu loh. Jangan memaksa kami membawa seseorang, misalnya ahli teologi kami ke dalam room ini karena itu tidak kapasitas kami, Mbak, Mas. Oke? Mbak Lea, kalau sudah di atas, fokus lawan diskusi aja. Di bawah itu yang typing, biar yang typing yang menanggapi. Kita capek kalau menanggapi semua, ya. Oh gitu ya. Jadi Makasih ya mereka Bang itu kan Alif. cuman, iya, gitu aja. Ya, yang di bawah nggak usah terlalu tanggapi Kak. Aku cuman komen ku tanggapi. Ku komen langsung. Iya, aku nggak ngeyel kok. Aku mengiyakan Wis, kata-kata Bang udah. Alif sama Bang Handi. Kita udahin aja lah ya. Mari, Mari kita berpesta. Ya. Yuk. Udah. Oke. Oke. Selesai. Ada waktu Mbak Lea, siapkan pertanyaan tentang Islam. Kita jawab semua. Aduh Bang, saya tidak mau mempertanyakan tentang Islam. Kebetulan keluarga dari mama saya itu Islam semua. Oke. Iya, kalau Alamatnya ada di sebenarnya Padang, kita semua Padang semua ini Painan. goblok. Enggak, nanti dibilang Sebenarnya tujuannya sama, tapi kita masih saling ngomong. menghujat. Ya nanti sudah, kan dibilang saya mbak-mbaknya, bohong. mbak-mbaknya mau turun apa mau dibantu turunnya? Kita sudahan aja, jangan disambung-sambung lagi. Turunkan lah, lebih enak diturunkan Bang Alif, turunkan. Oke, terima kasih semuanya ya. Sama Sehat-sehat selalu, Mbak Ya. Lea. Ya. Kita sudahan. Oke. Ya, jangan ditanggapi-tanggapi lagi, nanti nggak kelar-kelar. Ya, Oh gitu ya. Oke. kami juga paham diskusi dengan perempuan itu, ya harus hati-hati karena yang dimainkan itu perasaan. Nah, demikian tadi Kaum Muslimin ya, yang dimana perdebatan itu lucu Kaum Muslimin ya. Jadi perempuan-perempuan itu ngotot ya, tetap saja dengan doktrinnya, tetap saja dengan dogmanya ya. Percaya apa kata pendeta ya, percaya apa kata orang-orang Kristen yang sesungguhnya mereka sendiri tidak pernah membaca isi kitabnya. Kalaupun perempuan itu ya pergi ke gereja, itu hanya dibacakan ayat-ayat tertentu ya, 1-2 ayat, nyanyinya saja yang panjang dan doktrinnya yang lama.
karena tidak mungkin mereka akan berkata, ya, pendeta-pendeta mereka itu tidak akan pernah berkata bahasanya Yesus itu lebih tinggi dari Tuhannya, ya, lebih tinggi dari Tuhannya. Ya, kalau dikata Tuhan, ya, pendeta tidak akan pernah berkata bahwasanya Yesus itu menyembah, gitu. Ya, kalau dikata menyembah, rontoklah keimanan Kristen. Masa ia Tuhan menyembah kepada Tuhan? Nah, lalu Tuhan yang mana lagi yang ia sembah? Nah, kalau dikata seorang utusan, ya, Yesus kan berkata, seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus, dan seorang utusan tidak lebih tinggi, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari seorang, tidak lebih tinggi dari tuannya, ya, dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus. Allah lebih besar daripada aku. Itu kan artinya Yesus bukanlah Tuhan, karena menurut Yesus sendiri bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Kalau Yesus dijadikan Tuhan, maka akan ada Tuhan tandingan, ya. Akan lebih dari satu. Jadi Tuhan menciptakan Tuhan tandingan itu kita tidak mungkin, ya. Allah tidak mungkin kurang kerjaan, ya, untuk menciptakan Tuhan-Tuhan lain yang setara dengan dirinya. Itu tidak akanlah mungkin, ya, terkecuali ajaran pagan. Nah, itu sudah jelas, ya, bahwasanya Yesus sendiri menjelaskan kepada kaumnya, yakni Bani Israel kala itu, hanya menyampaikan tentang siapa dirinya adalah seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Tidak mungkin Yesus itu pernah mengaku dirinya Tuhan, gitu ya, karena memang tidak pernah. Dan orang-orang yang hidup sezamannya, mereka akan selalu berkata, ya, banyak mereka yang percaya tentang kerasulan Yesus alaihissalam, mereka percaya bahasanya dirinya adalah seorang nabi. Contoh seperti perempuan itu yang ketika konon katanya jumpa di sumur itu, ya, ya Tuhan, sekarang kami percaya bahwasanya engkau adalah seorang nabi, ya, tapi diplesetkan oleh LAI, ya Tuhan, sekarang aku percaya bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Masa iya ada Tuhan turun derajatnya menjadi seorang nabi? Ya kan? Aneh, ya. Tuhan itu harusnya mengutus malah menjadi utusan. Gimana ini? Ya kan rancu gitu. Tidak akanlah mungkin Allah menciptakan Tuhan-Tuhan tandingan untuk menyekutukan dirinya, sehingga Allah itu akan kurang kemuliaannya, akan hilang kemuliaannya. Itu tidak akan mungkin. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير